Allah itu menyampaikan bahwasannya ada taman di antara taman-taman surga, yaitu adalah di majelis ilmu. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah ke raudhahnya Nabi Muhammad ya di Madinah. Tapi sesungguhnya majelis ilmu juga termasuk ke dalam raudhah. Semoga yang belum ke tanah suci segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Nah, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya keimanan dan keislaman, nikmatnya beribadah dengan tenang, nikmatnya bermajelis. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka ibadahnya tidak setenang, suasananya tidak setenang kita yang berada di negeri yang aman ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bersama-sama mentadabburi membahas surah An-Nazi'at dan ini insyaallah pertemuan terakhir di surat An-Nazi'at ini karena kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam surat Abasa. Nah, pembahasan kita dimulai dari ayat ke-34 sampai ke-46 terakhir. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu membahas tentang dua golongan manusia. Saya kira di surat An-Naba juga ada pembahasan ini ya. Tapi memang begitulah pesan-pesan Rabbani, pesan-pesan ilahiyah itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu memang disampaikan secara berulang-ulang. Pesan itu selalu berulang-ulang ya. Kalau kita melihat Quran itu tentang balasannya orang yang zalim, tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, dan lain sebagainya itu seringkali dalam Al-Quran itu memang diulang-ulang. Karena memang manusia itu seringkali lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan manusia itu kan disebut al-insan. Al-insan itu konon katanya berasal dari kata nasyayansa yang berarti lupa. Ya. Maka disebut insan. Insan maka nisyan, tempatnya lupa. Dan kita makannya nasi. Nasi itu kalau dalam bahasa Arab itu ya orang yang lupa. Nasya yansa nasi. Ya. Kita makannya nasi. Jadi dulu kalau kami di waktu kuliah dulu dosen kami bilang orang Arab, antum itu ya kalian ini sering lupa karena kalian sering makan nasi. Ya. Karena memang kalau dalam bahasa Arab nasi itu berarti ya lupa, orang yang lupa. Nah, maka pesan dalam Al-Quran ini seringkali disampaikan berulang-ulang. Ya, nah, di ayat ini 34-46 ini membahas tentang dua golongan manusia di akhirat dan terkait ilmu sa'ah. Ya, ilmu sa'ah itu adalah ilmu tentang hari kiamat. Bahwasannya yang hanya mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah qasrul dari dunia. Jadi di ayat antara ayat 34 sampai 46 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu ada tiga hal yang dibahas. Yang pertama dua golongan manusia di akhirat, yang kedua tentang hari kiamat dan yang ketiga adalah tentang begitu pendeknya kehidupan dunia. Nah, saya coba dulu baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية
au duhaha. Terjemahannya, eh, maka apabila malapetaka besar telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka, yaitu orang-orang kafir, bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Engkau, ya Nabi Muhammad, hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, ya, karena suasananya hebat, ya, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. At-Tammah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, At-Tammatul Kubra atau kejadian yang dahsyat itu maksudnya adalah sangkakala yang kedua. Di mana ketika sangkakala kedua ditiup, itu terjadilah hari kebangkitan. Ya, terjadi hari kebangkitan. Dan kemudian kalau dalam tafsir Al-Munir ini dijelaskan juga bahwasannya pada hari itu, ya, itulah hari ketika uh, ahlul jannah ditempatkan di surga, ahlun nar ditempatkan di neraka. Ketika sangkakala ini sudah ditiupkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika itu manusia akan sadar, ya, akan sadar terkait apa yang sudah dikerjakannya di dunia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya penyesalan itu memang adanya di akhir, ya kan? Tidak ada penyesalan itu adanya di depan, tidak ada. Jadi penyesalan itu di akhir, dan memang begitulah ya. Biasanya dosa itu, kalau orang sering melakukan dosa-dosa, ya, amal-amalan maksiat begitu ya, itu ketika dia melakukan maksiat itu kan tidak terasa. Maksudnya tidak, ya nggak merasakan akibatnya gitu ya. Yang baru dirasakan hanyalah kenikmatan. Tapi memang tabiat maksiat itu adalah kenikmatan yang sementara gitu ya. Oleh sebab itu salah seorang ulama pernah berkata, saya lupa namanya siapa ya. Tapi beliau berkata begini. Kira-kira maknanya begini ya. Ketaatan itu memang berat ya. Amal-amalan itu memang berat. Tapi pahalanya kekal sampai ke surga. Tapi kalau maksiat, dosa-dosa itu nikmatnya memang ada ya. Zina, minum khamr, ya kan, menikmati harta yang haram dan lain sebagainya ya. Di antara apa maksiat-maksiat itu memang nikmatnya ada, tapi dosanya kekal sampai ke neraka gitu. Jadi kita lebih memilih happy ending atau sad ending lah. Kita pilih yang berakhir bahagia atau yang berakhir apa? Lawannya bahagia. Ya, kesedihan, kesengsaraan. Nah, ketika nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangkakala yang kedua ditiup, kemudian terjadi hari kebangkitan, hisab dan seterusnya sampai kemudian ahli jannah disempatkan di ahli jannah, di surga, ahli neraka ditempatkan di neraka, maka ketika itulah orang-orang ya akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan selama di dunia dan mereka sadar itulah akibat dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Nah, inilah hikmah ya, kenapa ada hari pembalasan gitu ya. Kenapa ada hari pembalasan? Biasanya orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu bertanya-tanya, termasuk orang Quraisy, orang musyrikin yang diceritakan dalam Al-Qur'an.
Untuk apa sih ada hari pembalasan, ada hari kiamat gitu ya. Kita sudah menjadi tulang belulang, mana mungkin kita bisa jadi apa? Kemudian dikumpulkan kembali. Ternyata kalau kita lihat saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat banyak sekali ya perkara-perkara di dunia ini yang belum cukup ya. Menyelesaikan perkara-perkara yang berada di dunia ini belum cukup gitu ya. Rasa-rasanya kalau tidak ada hari pembalasan, kalau tidak ada hari pembalasan itu maka Allah menjadi tidak adil. Banyak orang di dunia ini menzalimi orang lain. Ya, banyak ya orang-orang yang berkuasa menzalimi rakyatnya misalkan. Banyak orang-orang misalkan petinggi-petinggi atasan menzalimi karyawannya dan lain sebagainya. Banyak kezaliman yang terjadi gitu ya. Lantas kalau tidak adanya hari pembalasan berarti Allah tidak adil. Nah, di antara keadilan Allah adalah adanya hari pembalasan karena tidak semua perkara di dunia itu selesai di dunia. Maka Allah jadikan adanya hari hari pembalasan dan ketika itu ya orang-orang akan sadar terkait apa yang sudah diperbuat. Ya. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa orang ya, barang siapa yang tagha, ya, tagha itu melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kalau kita sekarang lihat ibu-ibu sekalian ya Bapak Ibu dimuliakan Allah ya di Palestina ya, itu kan orang Israel itu kan sudah melampaui batas, ya toh? Sudah melampaui batas dan eh, apa namanya? Bahkan sampai rakyat Zionis sendiri, ya, rakyat Israel sendiri itu sampai dia itu merasa bahwasanya pemerintahnya itu juga pemerintah yang melampaui batas. Jadi kezaliman itu, ya, kezaliman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak akan pernah kekal abadi. Ini pelajaran untuk kita ya. Orang-orang yang melampaui batas, yang zalim, ya entah zalim kepada sesama manusia, ya, atau zalim kepada selainnya gitu ya. Itu pasti tidak akan pernah kekal abadi dan pasti akan binasa. Yang pasti akan binasa kezaliman itu cepat atau lambat gitu ya. Nah, kezaliman ini akan turun ya. Akan sudah semakin apa? Kezaliman itu dianggap sudah sangat benar-benar kelewatan batas sampai orang-orang yang zalim itu merasa bahwasanya dia itu juga sudah zalim. Makanya kalau kita lihat kabar berita itu kan sekarang bahkan rakyat Israel sendiri itu demo kepada pemerintahnya gitu ya. Jadi sebuah kezaliman itu tidak akan kekal abadi. Maka di sini dijelaskan fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas wa atharal hayatad dunya dan lebih mendahulukan dunia fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahanam itu yang paling dasar ya, yang paling dahsyat azabnya naudzubillah min dzalik. Ya hiyal ma'wa, ialah tempat kembalinya. Kembali di golongan yang pertama ya. Yang pertama adalah orang-orang yang melampaui batas yang mana mereka ini lebih mendahulukan dunia. Kita ini sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai mendahulukan dunia kita di atas akhirat kita. Ya. Wa innal akhirata lahiyal apa walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di surat Ad-Duha Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik darimu daripada al-ula. Al-ula ini maksudnya adalah dunia. Ya, kemudian di surat Al-A'la ya Allah berfirman wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Jangan sampai kita menggadaikan dunia kita dengan akhirat. Ya, dunia ini hanyalah nikmat yang atau hanyalah sedikit saja. Bahkan di akhir ayat nanti, di akhir surat ini kan tadi sudah kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwasanya orang-orang itu nanti di akhirat itu akan merasa bahwasanya di dunia ini cuma sebentar aja ternyata. Ya. Ada orang yang ya kerja tapi eh,
pimpinannya gitu ya, itu tidak memberikan waktu buat istirahat sholat. Nah, akhirnya ndak sholat. Gitu ya. Ada orang yang kerja di perusahaan yang tidak mengizinkan sholat Jumat dan lain sebagainya. Ini seharusnya adalah ya kita lebih mendahulukan akhirat kita gitu ya. Artinya dalam mencari hal yang seperti ini seharusnya ya kita bisa mencari pekerjaan yang lain yang memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya yang akan kita bawa itu gitu. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ini sudah sering kali kita mendengar banyak cerita gitu ya. Ketika ada orang yang bekerja di tempat yang haram gitu ya, menjual barang-barang yang haram, akhirnya dia keluar karena ya tidak mau dosa. Ternyata masya Allah Allah bukakan rezekinya kepadanya. Maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita bangun bahwasanya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya karena kita lebih mengedepankan kehidupan akhirat kita, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, orang-orang yang melampaui batas dan juga lebih mengedepankan dunianya dibandingkan akhiratnya, maka nerakalah fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya nerakalah tempatnya kembali. Ya, orang-orang yang rela korupsi gitu ya. Orang yang korupsi menikmati kenikmatan dunia sementara ya sebentar, nggak peduli nanti apa balasannya gitu ya. Ya, dialah tempatnya adalah neraka. Semoga Allah lindungi kita ya daripada neraka jahanam dan neraka-neraka yang lainnya. Karena memang mungkin kita sekarang, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita nggak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang itu ya. Tapi kadang-kadang ada kesempatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin orang itu mungkin awalnya nggak ada niatan seperti itu. Tapi ketika ada kesempatan, akhirnya tergoda juga. Ya. Karena sebuah keburukan itu bukan hanya eh, keinginan, tapi juga bisa terjadi ketika ada kesempatan. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan itu kan ya kalau kita baca hadis-hadisnya itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu ya. Setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat di bulan suci Ramadan? Ya karena memang bisa jadi ada kesempatan ketika itu. Ya, ada kesempatan dan memang tabiatnya memang dia suka maksiat. Nah, kemudian golongan yang kedua. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan makam Tuhannya, posisi Tuhannya, dan dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat dia kembali. Ini Bu ya, Bapak Ibu ya. Menahan nafsu itu susah nggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya. Kita menjaga hawa nafsu kita itu begitu sulit. Karena memang nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia dan maka ketika seorang manusia itu bisa menahan nafsunya, maka dia bisa jadi derajatnya itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika manusia tidak bisa menahan hawa nafsunya, bisa jadi dia lebih hina daripada binatang. Maka kalau kita lihat berita-berita ya, naudzubillah ya. Di berita-berita itu banyak ya, ada orang bapak menghamili anaknya padahal anak kandung gitu ya. Dan lain sebagainya itu kan kok nggak kepikiran gitu ya sebagai seorang manusia. Itu jadi seakan-akan ungkapan ini betul gitu ya. Ketika manusia mampu menahan hawa nafsunya, maka dia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Dan ketika manusia tidak mampu menahan hawa nafsunya daripada hal-hal yang haram, maka dia bisa jadi lebih hina daripada binatang. Dan dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu juga pernah ya
eh, meskipun riwayat ini masih dipertanyakan ya, ada yang mengatakan Israiliyat, tapi setidaknya bisa dijadikan pelajaran. Ada dua malaikat yang dia memandang jadi manusia ini gampang. Akhirnya oleh Allah ya sudah kamu jadi manusia selama 2 hari kalau tidak salah ini. Jadi manusia 2 hari ternyata terfitnah oleh seorang wanita. Akhirnya dua malaikat ini berzina dengan seorang wanita ini. Lantas malaikat ini ya bilang maknanya adalah susah sekali jadi manusia tuh ternyata karena dikaruniai oleh Allah hawa nafsu. Nah, maka oleh sebab itu ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya dari yang haram, maka apa balasannya? Surga tempat dia kembali. Ya. Surga itu memang dikelilingi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Maka di antara hal yang penting bagi kita adalah memperbanyak teman-teman dan saudara-saudara yang saleh, yang solehin, yang solihat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang solihat. Karena hawa nafsu kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, sedangkan teman-teman yang soleh itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Kalau kita punya teman yang soleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu nggak akan mengajak kita kecuali hanya kepada kebaikan aja. Tapi nafsu kita, ya itu pasti mengajak kepada keburukan. Nah, orang yang dapat menahan hawa nafsunya, ya, tahu makom Tuhannya. Nah, jadi di sini tipsnya seperti ini nih ya. Ketika kita salah satu tips agar kita mampu menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang haram adalah dengan menyadarkan diri kita bahwasanya ada Allah yang senantiasa melihat. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut akan posisi Tuhannya, bahwasanya ada Allah yang senantiasa mengawasi dan melihat kita, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat ia kembali. Maka ada dalam Islam itu ada istilah konsep muraqabatullah. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki muraqabatullah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, ketika kita senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berani untuk bermaksiat. Atau minimal-minimalnya kita malu lah mau bermaksiat kepada Allah karena kita tahu Allah itu bersama kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sadar betul bahwasanya Allah itu bersama kita, maka dalam situasi terendah dalam kehidupan kita pun kita tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah bersama kita, Allah akan membantu kita. Ya, itulah yang kita sebut dengan apa? Muraqabatullah itu. Senantiasa bersama Allah, senantiasa merasa diawasi Allah, gitu ya. Dan tipsnya ini ya, kita menyadarkan diri kita setiap saat bahwasanya Allah senantiasa bersama kita, sehingga dengan itu kita dapat menahan hawa nafsu kita dan insya Allah kita semuanya berkumpul di surga. Amin. Nah, ayat ke-42 sampai ke-46 ini terkait hari kiamat ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir ya, mereka itu bertanya kepada Rasulullah terkait kapan datangnya hari kiamat. Tapi pertanyaan ini tujuannya bukan untuk mencari tahu, tapi untuk mengejek ya, meledek. Kapan datangnya hari kiamat tuh? Tidak akan datang. Jadi mereka ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari kiamat, terkait kapan datangnya. Ya, maka oleh Allah dikatakan fima anta min dzikraha, wahai Muhammad sesungguhnya kau tidak akan mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Ila rabbika muntahaha ya. Yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundziru may yakhshaha. Ya, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi pemberi peringatan. Jadi ketika orang kafir Quraisy ini terus menanyai Rasulullah dengan nada ngeledek gitu ya, dengan nada mengejek, Rasulullah tuh bingung, ya Allah, kasihlah wahyu gitu ya. Turunkanlah wahyu agar aku dapat menjawab dan membalas ya ledekan mereka ini. Lantas oleh Allah dikatakan engkau itu hanyalah seorang pemberi peringatan.
Adapun kapan terjadinya hari kiamat itu hanya ya yang mengetahui hanya Tuhanmu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, ketika nanti di akhirat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang itu hanya merasa sangat sebentar lagi, sangat sebentar sekali kehidupan selama di dunia. Ya. Hanya seperti pagi ke sore aja. Illa asyiyatan aw duha. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita bocoran-bocoran terkait masa depan gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah agar kita itu tidak ya menjadi atau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal nantinya di akhirat. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya. Ya, semoga Allah senantiasa menuntun kita pada kebaikan dalam ketaatan-ketaatan dan semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ya, karena sesungguhnya kita tidak akan mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk berada di azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu tidak akan mampu sedetik pun ya. Ini yang menjadi ketakutan itu ya. Bahkan mau minum saja di akhirat itu tidak bisa Bapak Ibu. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mau minum air putih, kemudian dia menangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Imam?" Maka dikatakan nanti di neraka ahlu neraka itu, penghuni neraka itu mau minum air aja tidak bisa. Tidak bisa minum air, tidak boleh. Adanya apa? Nanah, ya kan? Duh, nanah, darah, dan auzubillah. Maka semoga Allah lindungi kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surganya. Ya, mungkin ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan tafsir An-Nazi'at yang sudah selesai, insyaallah dilanjutkan salat Abasai. Bapak Ibu sekalian, di serambi masjid sudah tersedia sarapan pagi. Kami persilahkan untuk menuju ke serambi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.